Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahma Seniati dengan nomor NIM 18720705. Saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Ekonomi kelas konversi tahun ajaran 2020. Di sini saya akan membahas mengenai ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Perekonomian Internasional, dan dosen pengampu saya kali ini adalah Ibu Hani Arif Rahmani MPD. Di sini saya akan bahas mengenai dengan berjudul Sistem pada Perekonomian Internasional, yang dimana sebagai bahan ujian akhir semester saya kali ini. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasi kali ini. Sebelum saya membahas mengenai lebih lanjut tentang bagaimana sistem pada perekonomian internasional, di sini saya akan membacakan atau membahas mengenai pokok dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sistem moneter internasional, lalu yang kedua ada currency, lalu yang ketiga ada balance of payment, lalu yang keempat ada international financing and payment, serta yang kelima ada arus modal dan bisnis internasional, dan yang terakhir adalah kebijakan ekonomi makro terbuka. Di sini saya akan bahas mengenai 6 pokok pembahasan kali ini. Baik, saya akan memulainya. Baik, yang pertama adalah sistem moneter internasional. Apa sih yang dimaksud dengan sistem moneter internasional? Baik, di sini saya akan bahas sistem moneter internasional adalah suatu sistem pengaturan atau kesepakatan formal antara negara terkait nilai tukar dari masing-masing mata uang negara dunia terhadap dengan mata uang lainnya. Sederhananya, sistem moneter ini berhubungan dengan nilai mata uang dan perbandingannya. Berikut adalah sejarah dari sistem moneter. Sejarah sistem moneter bermula daripada tahun 1875 sampai 1914, di mana di sini disebutkan sebagai pra-perang dunia. Lalu yang kedua ada masa perang dunia. Perang masa perang dunia ini pada tahun 1914 sampai 1945. Lalu yang ketiga ada masa pasca perang. Pasca perang ini pada tahun 1944 sampai 1975. Serta sistem moneter yang terakhir adalah zaman sekarang, di mana bermula pada tahun 1976 hingga sekarang. Baik, berikut adalah sejarah dari masa ke masa. Pada zaman pra-perang dunia ini, pada era ini dikenal sebagai zaman emas, yang dimana penggunaan emas sebagai standar alat tukar, yakni standar emas pada dasarnya menetapkan nilai tukar mata uang negara berdasarkan emas. Lalu yang kedua adalah zaman perang dunia. Yang dimaksud dari zaman perang dunia ini, ketika perang dunia I pecah pada tahun 1914, maka sistem gold standar berhenti berfungsi. Maka perekonomian dalam global akan terpecah-pecah menjadi satuan kecil unit-unit perekonomian nasional. Nah, dengan lepasnya keterkaitan sistem moneter ini dan juga sistem harga antar negara, maka hampir semua negara dunia mempraktekkan sistem pengawasan devisa, kebijakan proteksionisme, dan terutama pada bentuk Neighbor Policy. Dalam sistem ini, kurs valuta asing tidak lagi diserahkan pada mekanisme pasar, namun ditentukan oleh pemerintah yang bersangkutan. Para pengguna valuta asing ini juga tidak lagi bebas dan ditentukan oleh pemerintah melalui prosedur yang disebut sebagai exchange quota. Selanjutnya yaitu zaman pasca perang dunia. Pada Juli tahun 1944 di Bretton Woods, sampai Amerika Serikat, lebih dari 700 perwakilan dari 45 negara menghadiri konferensi tersebut dan menghasilkan sistem Bretton Woods, yang dimana ringkasan rezim Bretton Woods memiliki 3 fitur penting, antara lain 1. Metode nilai tukar tetap, yaitu fixed exchange rate. Lalu yang kedua, US dollar atau US Amerika dolar menggantikan standar emas dan menjadi mata uang cadangan utama. Dan yang ketiga, pembentukan 3 badan internasional yang menaungi segala aktivitas perekonomian global, yaitu International Monetary Fund (IMF) serta International Bank for Reconstruction and Development atau
yang sekarang kita bisa kenal dengan nama World Bank dan General Agreement on Tariff and Trade atau GATT, sekarang World Trade Organization atau WTO. Selanjutnya adalah yang dimaksud dengan zaman sekarang. Seperti yang kita ketahui, rezim nilai tukar fleksibel yang menggantikan sistem Bretton Woods memulai langkahnya pada tahun 1976 ketika perjanjian Jamaika yang diratifikasi, yang dimana nilai tukar fleksibelnya dinyatakan dapat diterima oleh anggota-anggotanya IMF, ditambah bank sentral masing-masing negara berhak mengintervensi aktivitas perdagangan kualitas falas yang tidak berdasarkan yang tidak jelas. Namun, emas sudah bukan lagi cadang internasional lagi, melainkan separuh sebagai stok emas global yang dikembalikan ke masing-masing negara anggotanya. Nah, separuhnya ini dijual dan dihasilkan untuk membantu negara-negara miskin. Namun, negara non-penghasil dan pengekspor minyak dan negara-negara miskin ini akan mendapatkan akses kepada dana IMF yang dimana lebih besar. Nah, negara peminjam harus mengikuti saran dari pembangunan IMF ini. Selanjutnya ada foreign currency. Yang dimaksud dalam ini adalah sebagai berikut. Nah, di dalam foreign currency ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurs falas. Sebagai salah satu ciri era globalisasi yang menonjol saat ini, yaitu adanya arus uang dan modal dalam bentuk falas atau foreign currency, yang dimana antara berbagai pusat keuangan di berbagai negara yang semakin besar dan cepat, seakan-akan mengalir tanpa mengenal kewarganegaraan pemiliknya dan tanpa batas wilayah border. Nah, aliran falas ini yang besar dan cepat untuk memenuhi tuntutan perdagangan, investasi, dan spekulasi dari suatu tempat yang surplus ke tempat yang defisitnya dapat terjadi karena adanya beberapa faktor atau kondisi yang berbeda sehingga berpengaruh dan menimbulkan perbedaan kurs falas atau forex rate di masing-masing tempat. Namun, ada beberapa faktor atau kondisi yang berbeda dan mempengaruhi kurs falas ini. Biasanya masing-masing tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada supply dan demand forex currency. Yang kedua ada posisi balance of payment atau BOP. Lalu yang ketiga ada tingkat informasinya seperti apa. Lalu yang keempat ada tingkat bunganya. Dan yang kelima ada tingkat income. Serta yang keenam ada pengawasan pemerintahan. Dan yang terakhir ada ekspektasi atau spekulasi dan rumor. Selanjutnya ada perbedaan supply dan demand forex currency atau falas. Falas atau forex sebagai benda ekonomi mempunyai perbedaan dan penawaran pada bursa falas atau forex market. Sumber-sumber penawaran atau supply falas ini tersebut terdiri atas ekspor barang dan jasa yang menghasilkan falas atau forexnya, import modal atau capital import, dan transfer falas lainnya dari luar negeri ke dalam negeri. Sumber-sumber permintaan atau demand falas ini terdiri dari impor barang dan jasa yang menggunakan jasa falas atau forexnya. Ekspor modal atau capital export dan transfer falas lainnya dari dalam negeri ataupun luar negeri. Bagaimana posisi balance of payment atau BOP? Balance of payment atau neraca pembayaran internasional BOP adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk suatu negara dan penduduk luar negeri untuk suatu periode tertentu. Biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Catatan transaksi ekonomi internasional terdiri atas ekspor dan impor barang, jasa, dan modal pada suatu periode tertentu yang akan menghasilkan suatu positif saldo positif, surplus, atau negatif defisit, atau equilibrium. Nah, dari struktur BOP ini di bawah akan dapat diketahui apakah posisi monetary account akan menunjukkan BOP surplus atau defisit atau equilibrium. Dalam hal ini perlu diketahui hal berikut. 1. Apabila saldo monetary account memberikan tanda negatif,
Berarti BOP dalam posisi surplus. Sedangkan yang kedua, apabila saldo monetary account memberikan tanda positif, maka BOP dalam posisi defisit. Jadi bagi kalangan dunia bisnis, biasanya bagian yang lebih diperhatikan yaitu posisi saldo balance of trade atau BOT. Terutama sekali posisi saldo current account, yaitu neraca transaksinya berjalan dan saldo capital account dalam neraca modalnya. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu balance of payment. Seperti yang sebelumnya sudah pembahasan, sekarang mengenai tentang pengertian dari dalam balance of payment yang lebih jauh lagi, yaitu seperti yang kita ketahui, balance of payment merupakan catatan yang dilakukan secara sistematik oleh suatu negara atas keseluruhan transaksi yang dilakukan dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Tentu ada fungsi dari BOP sendiri. Yang pertama, sebagai alat untuk mencatat data keuangan serta anggaran yang akan dikeluarkan dalam transaksi internasional. Yang kedua, bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah transaksi ekonomi dengan negara lainnya. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan atas kebijakan moneter maupun fiskal yang dibuat oleh pemerintah. Yang keempat, membantu pemerintah melihat pengaruh hubungan ekonomi antar negara dengan jumlah pendapatan nasional negaranya. Lalu yang terakhir, menjadi bahan pertimbangan atas kebijakan terkait politik perdagangan internasional yang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya ada jenis-jenis neraca pembayaran. Yang pertama, neraca berjalan, yaitu yang dimaksud adalah current account. Neraca berjalan terdiri atas neraca perdagangan, neraca jasa, dan neraca transaksi unilateral atau sepihak. Yang kedua, ada neraca modal, capital account, neraca yang mencatat transaksi yang berhubungan dengan peminjaman dan penanaman modal baik jangka pendek seperti obligasi atau jangka panjang seperti saham. Yang ketiga, neraca moneter atau monetary account, yang dimana neraca yang mencatat mutasi dalam hubungan dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan atau cadangan devisa suatu negara yang bisa berupa emas atau valuta asing lainnya. Lalu bagaimana dengan kegunaan BOP? Di sini kegunaan BOP sendiri ada 6. Yang pertama, untuk membukukan seluruh transaksi keuangan internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri. Yang kedua, untuk mengetahui struktur dan kompensasi transaksi ekonomi internasional di suatu negara. Yang ketiga, untuk mengetahui mitra utama suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Yang keempat, mengetahui bagaimana posisi keuangan internasional suatu negaranya. Lalu yang kelima, sebagai salah satu indikator yang akan dipertimbangkan oleh IMF atau negara donor untuk memberikan bantuan keuangan terutama negara yang mengalami kesulitan BOP-nya. Lalu yang keenam, sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi suatu negara selain tingkat inflasi, pertumbuhan GNP, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada rumus BOP. Di sini supaya kita mengetahui bagaimana rumus dalam BOP sendiri, balance of payment. Nah, kita harus perlu neraca dalam pembayaran atau BOP adalah semua transaksi antara entitas di suatu negara dan seluruh dunia dalam periode kurun waktu tertentu. Ada 3 komponen utama BOP, yakni akun neraca berjalan, akun neraca modal, serta akun neraca keuangan. Nah, akun neraca berjalan harus menyeimbangkan dengan akun neraca modal dan neraca keuangannya. Rumus untuk mengetahui neraca pembayaran adalah di mana akun neraca berjalan ditambah dengan akun neraca modal ditambah akun neraca keuangan ditambah item penyiimbangan atau cadangan devisa, maka akan dihasilkan sama dengan 0. Selanjutnya pembahasan keempat mengenai international financing and payment. Nah, yang dimaksud dengan ini semua adalah sebagai berikut. Sumber dan metode pembiayaan internasional. Nah, pada umumnya, sumber-sumber pembiayaan dalam transaksi ekonomi internasional sendiri terdiri atas sumber dana sendiri dari pembeli, importir, ke sumber dana berupa kredit dari penjualnya atau eksportir di sumber dana dari pihak ketiga, terutama dari lembaga keuangan, bank, dan non-bank. Nah, sumber dana tersebut umumnya disalurkan melalui metode pembiayaan berikut. Yang pertama ada account receivable financing, yang kedua ada bankers acceptance, yang ketiga ada short
term bank loan, yang keempat ada constraint, yang kelima ada factoring, yang keenam ada forfeiting, yang terakhir ada leasing. Ini ada sistem pembayaran internasional, di mana dalam melakukan pembayaran transaksi ekonomi luar negeri, seorang pengusaha harus dapat menggunakan beberapa cara. Yang pertama, caranya harus ada cash in advance atau prepaid payment. Yang kedua ada open account. Yang ketiga ada private compensation. Yang keempat ada letter of credit. Serta yang terlihat ada draft. Draft ini atau bisa disebut kata lain atau commercial bill of exchange consignment. Selanjutnya adalah pengertian dari cash in advance. Di sini merupakan suatu cara pembayaran yang dilakukan pembeli importir kepada penjual atau eksportir sejumlah barang yang dikapalkan. Pembayaran ini dilakukan dengan cek atau draft. Cara ini tidak disukai oleh pembeli importir karena harus tersedia uang cash cukup besar, kehilangan penggunaan modal kerja karena barang diterima kemudian harus berdasarkan kepercayaan dan kejujuran eksportir. Cara ini sangat baik bagi eksportir yang keuangannya lemah dan belum kenal baik dengan importirnya. Selanjutnya ada open account. Yang dimaksud open account ini adalah pembayaran kemudian atau rekening terbuka dengan cara membiayai transaksi perdagangan internasional di mana eksportir ini mengirimkan barang kepada importir dengan tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Pembayaran biasanya dilakukan setelah barang laku dijual atau 1 sampai dengan 3 bulan setelah tanggal pengiriman, sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Sistem ini sangat membantu pengimpor melalui transaksi perdagangan, namun akan mengalami berisiko besar bagi pengekspor. Selanjutnya ada private compensation. Di sini merupakan kompensasi pribadi dengan cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam suatu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Selanjutnya yang dimaksud dengan letter of credit. Letter of credit adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian jumlah barang, di mana bank sendiri yang mengeksportir menyetujui dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Pada dasarnya terdapat 3 pihak yang dalam transaksi letter of credit, yaitu ada opener yaitu importir, di mana adalah pihak yang mengajukan permintaan pembukaan LC kepada bank. Lalu yang kedua ada issuer atau issuing bank, di mana adalah bank di negara importir yang mengeluarkan LC atas permintaan importirnya. Serta yang ketiga ada beneficiary atau eksportir, adalah pihak yang menerima pembukaan LC oleh importir. Dan yang terakhir adalah draft atau commercial bill. Yang dimaksud dengan draft atau commercial bill merupakan surat perintah tertulis dari seorang eksportir yang ditunjukkan kepada importir dengan agennya untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada jangka waktu dan tanggal tertentu juga kepada pihak yang ditunjuk atau pemegang draft tersebut. Surat perintah ini semacam yang disebut wesel. Selanjutnya ada pembahasan yang kelima, yaitu arus modal dan bisnis internasional. Yang dimaksud dengan arus modal dan bisnis internasional merupakan terjadinya awal mulanya modal internasional, adanya wilayah yang memiliki banyak modal, yang ada pula yang mengalami kelangkaan modal atau capital gap. Di sini sebagai suatu faktor produksi yang memiliki marginal produk, atau semakin banyak modal, maka semakin kecil juga remunerasi yang diperoleh. Demikian sebaliknya, semakin langka modal, semakin tinggi hasil yang diperoleh. Hal ini akan menyebabkan timbulnya arus modal internasional yang mengalir dari suatu wilayah yang kelebihannya modal ke wilayah yang kekurangan dalam modal. Namun ada perbedaan utama antara investasi langsung dengan investasi portofolio. Di sini investasi langsung adalah sebagian besar yang dilakukan oleh korporasi dan jarang dilakukan oleh individual kontrol perusahaan multinasional sepenuhnya yang ada di tangan perusahaan induk. Lalu yang kedua, yang dimaksud dengan investasi portofolio, yaitu pengelolaannya dapat dilakukan oleh
manajer-manajer setempat. Bagaimana motif untuk melakukan investasi portofolio? Yang pertama, kita harus mencari return yang lebih tinggi. Yang dimaksud ini sesuai dengan teori HO, suatu negara akan membeli saham atau obligasinya dari perusahaan yang berada di negara lainnya yang memberikan pengembalian tertinggi. Lalu yang kedua, dengan cara diversifikasi resiko. Hal ini sesuai dengan portfolio teori yang menyatakan bahwa investasi di berbagai negara lainnya akan menghasilkan return tertentu dengan resiko yang lebih kecil atau return yang lebih tinggi yang dapat dihasilkan dengan resiko tertentu. Lalu yang terakhir ada manfaat dan peran modal asing langsung. Yang pertama, manfaatnya menghadirkan sumber-sumber permintaan baru di mana sebuah perusahaan kadang dianggap mencapai suatu tahap pertumbuhan maksimal di negara lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh tingkat permintaan pasar yang sudah mencapai titik jenuh atau hal-hal yang seperti tingkat persaingannya tinggi terhadap produk perusahaannya. Sehingga perusahaan perlu mencari solusi baru untuk meningkatkan pasar produknya. Lalu yang kedua, manfaatnya memungkinkan multinational company atau MNC dengan cara mengeksploitasi pasar-pasar di mana laba superior dimungkinkan. Apabila perusahaan dalam negeri maupun mendapatkan laba abnormal dalam pasar tertentu, maka perusahaan MNC ini akan mengambil suatu keuntungan dari pasar tersebut. Hal ini dapat disampaikan atau disebabkan oleh perusahaan MNC yang memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik daripada perusahaan persaingan domestik lainnya. Yang ketiga, memungkinkan MNC untuk mengambil manfaat dari skala ekonomis. Perusahaan yang berupa menjual produk utamanya di dalam pasar baru akan menaikkan laba dan kekayaan pemegang saham melalui skala ekonomis, yaitu di mana biaya rata-rata per unit yang lebih rendah yang akan muncul karena meningkatkan volume produksi. Serta yang terakhir ada menjadi cara bagi MNC untuk bereaksi terhadap fluktual nilai tukar mata uangnya. Jika nilai dari suatu valuta asing ini dianggap terlalu rendah, maka perusahaan dapat mempertimbangkan investasi asing langsung di negara tersebut karena pengeluaran investasinya awal akan lebih rendah. Lalu yang terakhir adalah pembahasan yang keenam, yaitu kebijakan ekonomi makro terbuka. Di sini pengertian dari perekonomian ada empat sektor. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Lalu kebijakan fiskal ini dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak dan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya ada arti perekonomian terbuka dan ukuran keterbukaan. Di sini berbeda antara keterkaitan perekonomian terbuka dengan ukuran keterbukaan. Yang pertama ada arti perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor pada barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lainnya. Lalu yang kedua, ukuran keterbukaan. Ukuran keterbukaan ini yang dimaksud adalah rasio ekspor atau impor terhadap GNP. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi kali ini yang saya bahas dan saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya bahas ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Kurang lebihnya dalam penyampaian atau pengucapan kata-kata dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.